Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi nur. Amma ba'd. Hadirin syahadatul karam, ayuhan nas, ainama kuntum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ketiga, yang mana merupakan pondasi seorang yang menganut sebuah agama, khusus agama Islam. Hadis yang ketiga berbunyi, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab. Ini merupakan putra dari salah satu sahabat Nabi yang agung, yaitu Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibangun agama Islam ini atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa hajjil bait, dan pergi haji ke Baitullah. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ayuhal hadirin musyahadatul kiram, Abdullah bin Umar merupakan sahabat Nabi, orang yang bertemu Nabi dan dia membawa agama Islam. Dia masuk Islam ketika masih kecil dan meriwayatkan hadis kurang lebih 1630 hadis, yang mana di antara amal-amal ibadahnya dia adalah seorang yang berhaji 60 kali haji. Kemudian umrahnya 1000 kali umrah, dan dia memerdekakan 1000 kali budak. Kemudian dia pernah memiliki harta 2020 dinar di dalam satu majlis, dan dia bersedekah sampai habis 22.000 dinar tersebut. Luar biasa. Di antara sirahnya, manaqibnya, beliau pernah keluar di ba'dil asfari, di suatu perjalanan, bainahu yasiru idza wajada qauman wukufan. Dia melihat ada segerombolan orang ini tidak berjalan tapi diam saja. Maka lama haulal qaum, ada apa ini wahai golongan?
Galu, mereka katakan, asaddu ala tariqi qad akhafu. Ini ada singa yang menghalangi jalan kami. Kami merasa takut. Nazala an dabatihi. Kemudian Abdullah bin Umar ini, sahabat Nabi yang mulia ini, turun dari kendaraannya, thumma masyi ilahi hatta akhadha bi'idni wa nahahu anit tariq. Kemudian mendekati singa tersebut, kemudian memegang telinga, salah satu telinganya, wa nahahu anit tariq, dan menyuruhnya pergi dari jalan. Kemudian golongan tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Ini luar biasa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yakhaf, sesuatu tidak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau kita takut kepada sesuatu, maka kita akan lari dari sesuatu tersebut. Kita akan menjauhi sesuatu tersebut. Tapi ketika kita takut kepada Allah, kita akan semakin mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Musyahidul kiram, kalau kita bahas satu persatu dari rukun Islam ini sangatlah panjang, tapi akan kita bahas sedikit demi sedikit, mudah-mudahan beri keberkahan kepada kita. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini adalah dua rangkaian yang mana tidak bisa terpisahkan. Apabila ada salah satu seorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia belum sempurna, dia tidak sah Islamnya. Begitu sebaliknya, dia tidak percaya kepada Allah, tapi dia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak sah syahadatnya. Kedua-duanya harus sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan salat. Dikatakan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya ini seperti matahari, ada orang-orang yang wajahnya seperti bulan purnama, ada orang-orang yang wajahnya seperti bintang-bintang di langit. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Orang-orang yang menjaga salatnya. Bagaimana dia menjaga salatnya? Orang-orang yang cahayanya seperti matahari, itu adalah orang-orang yang datang ke masjid sebelum adzan. Datang ke masjid dan adzan belum dibunyikan. Datang ke masjid, dia mendengarkan adzan ketika dia masih ada di masjid. Itu wajahnya nanti di hari kiamat seperti matahari. Kemudian wajah yang seperti bulan purnama. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang menjaga salatnya dan dia wudhu sebelum adzan dan dia berjalan ke masjid ketika mendengar adzan. Itu wajahnya seperti bulan purnama. Kemudian wajah seperti bintang-bintang di langit. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendengar adzan, kemudian dia wudhu, kemudian dia berjalan ke masjid. Mudah-mudahan kita salah satu termasuk dari orang-orang yang wajahnya mudah-mudahan seperti kasyams, seperti matahari, ataupun seperti bulan purnama, ataupun seperti bintang-bintang di langit. Jangan sampai kita wajahnya seperti sendet atau wajahnya seperti lampu yang 5 watt. Kita hidupkan masjid kita hidupkan salat jamaah kita. Kalau kita bisa berjamaah di masjid, ya alhamdulillah, nikmat min Allah. Tapi kalau kita tidak bisa salat di masjid, kita ajak istri kita ajak anak kita untuk salat berjamaah di rumah masing-masing. Kemudian wa ita'uz zakat, membayar zakat. Az-zakat ini adalah an-namu wa tadhir, membersihkan dan mendapatkan keberkahan. Tumbuh dan berkembang, itu adalah zakat. Bila seorang membayar zakat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala jaga hartanya, jaga keluarganya, jaga semua rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajjul baiti, berangkat haji. Mudah-mudahan mendengarkan, yang melihat cara ini
semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, sehingga kita bisa berangkat ke Baitullah, berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu kaya ataupun miskin, dia mampu ataupun tidak mampu. Tapi kalau sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mudahkan, Allah akan mampukan orang tersebut untuk berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang mana pahala haji begitu luar biasanya, sampai orang yang berangkat haji sebelum meninggal, sebelum hajinya selesai, dia meninggal dulu, maka dia akan mendapat pahala haji tersebut. Adapun orang-orang yang sudah melaksanakan haji, kemudian dengan rukun, kewajiban, sunnah-sunnahnya dilaksanakan semua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, bahkan dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Hatta tabiat ini adalah dosa antara muslim satu sesama muslim. Ini luar biasa. Hatta tabiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyalahi orang, belum sempat kita pulang haji, belum sempat minta maaf, Allah Subhanahu wa taala ambil dulu, maka tabiat tersebut, keburukan tersebut itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat pulang haji kita mau minta maaf, kita mau memberi hak yang kita ambil, ataupun kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan kita mau minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk berangkat haji. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan di tahun ini kita untuk mendapati bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Tidak masuk di dalam seseorang ke bulan mulia kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.